الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع التابعين أجمعين. أيها المسلمون أيها المؤمنون رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون أيها المؤمنون رحمكم الله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid SMK 17 Agustus Surabaya yang dimuliakan Allah. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kesehatan, inayah, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Terlebih-lebih kita bersyukur kepada Allah karena bangsa Indonesia diberi karunia oleh Allah, yakni dengan adanya nikmat kemerdekaan. Kalau zaman dulu pada saat penjajahan mau beribadah sangat sulit karena di sana sini ada musuh. Tapi ketika kita saat ini sudah menikmati kemerdekaan, bisa beribadah kepada Allah dengan baik, maka ini merupakan karunia yang terbesar dari Allah. Patutlah kita mengucapkan dengan lisan kita Alhamdulillahirabbil alamin, tentu diimbangi dengan berhal, dengan langkah-langkah konkret untuk membangun negeri karunia Allah. Salawat dan salam tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan teladan dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, mulai dari bagaimana memberikan pendidikan, mulai bagaimana membimbing umat, dan baginda Nabi merupakan teladan karena baginda Nabi ini juga sebagai hamba Allah yang mencintai tanah airnya. Baginda Nabi merupakan sosok yang patut kita ikuti. Baginda telah mencontohkan kepada kita untuk mencintai tanah air kita. Rasulullah memiliki tanah air yakni Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita memiliki tanah air di sini yakni di Indonesia, maka kita patut mengucapkan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kita mensyukuri nikmat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum
syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Untuk bisa bersyukur atas karunia Allah, maka Allah akan menambahnya. Tapi kalau kita tidak bisa bersyukur, anggap Allah sangatlah pedih. Masyarul muslim, pada saat sebelum kemerdekaan, beberapa tokoh pahlawan yang menjadi anutan kita ada, sebagaimana contohnya Jenderal Sudirman. Beliau ini mampu memimpin gerilya karena di dalam hatinya tumbuh cinta kepada tanah air. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air merupakan bagian dari iman. Dalam sejarah dinyatakan ketika Panglima Sudirman ditandu dalam keadaan kondisi sakit, justru tidak menyerah, akan tetapi memberikan motivasi, inspirasi kepada pasukannya untuk tetap menyerah. Sebagai muslim yang sejati, Jenderal Sudirman ini juga seorang pendidik yang dulunya sebagai pendidik di sekolah dasar. Nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai perjuangan ditanamkan, diekspresikan dalam perjuangan, sehingga di antara pahlawan-pahlawan yang lain, Panglima Sudirman memiliki peran yang cukup besar. Juga bagaimana peran aktif, sebagaimana contoh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang telah memberikan obor spirit untuk melawan para penjajah itu dengan resolusi jihadnya, sehingga santri-santrinya menjadi pasukan-pasukan untuk bisa ikut serta merebut kemerdekaan. Jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa dalam Islam mengajarkan untuk cinta kepada tanah air, sehingga pada saat itu dengan berbagai rintangan yang dihadapi, akhirnya direbutlah atau mendapatkan nikmat karunia dari Allah yang berupa kemerdekaan, yang pada kesempatan ini kita peringati dan kita rayakan sebagai bentuk penghormatan juga kepada para pendahulu, para pejuang-pejuang kemerdekaan. Masyaallah muslimin wa syuhratal mu'minin rahmatullah. Nabi bersabda, alangkah indahnya kota Makkah. Aku sangat mencintainya. Andaikan saja pada saat itu para kaumku tidak mengusirku dari Makkah, tentu aku berada di sini, tidak di tempat lain. Ma'adyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni ma sakantu ghairaki. Al-Hadis. Cerita yang diberikan oleh baginda Nabi yang pertama, kita tumbuhkan cinta ini semakin hari semakin baik, sehingga bisa mengisi kemerdekaan itu yang pertama dengan taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah semakin lebih khusyuk. Bagaimana kekhusyukan itu kita utamakan, yang pertama pada ibadah as-sholat, karena sholat merupakan amalan yang prioritas
sehingga jangan sampai mendahulukan hal-hal yang di luar prioritas. Maka banyak sekali orang-orang yang menyatakan sindirannya, jangan sampai kita lupa untuk memperhatikan sholat. Oleh salah satu al-munsyidah menyatakan begini, dengan sindirannya subuh kesiangan, zuhur dalam kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jangan sampai terjadi seperti itu. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad adamaddin. Jadi salat itu merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikannya maka tiang ini akan tegak. Tapi kalau dia meninggalkannya, sama halnya merobohkan tiang. Maka kita perbaiki dengan baik itu dengan mengisi kemerdekaan dengan prioritas utama ibadah, yakni sholat. Karena sholat beribadah di masjid, di musola sudah dalam keterangan, tidak ada gangguan lagi, yakni dari para penjajah. Masyaallah muslimin wa subhanal mu'minin rahimahumullah. Kemudian yang patut kita tingkatkan adalah sebagai bentuk syukur dzikir di ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah itu datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka maha sucikanlah Allah dan bertasbih, bihamdi, dengan membaca hamdan, wastaghfir, dan banyak beristighfar, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mengingkari kenikmatan dan masuk kategori orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah yang berupa kemerdekaan ini. Dari ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi dari Allah yang kalian dustakan. Jadi jangan sampai kita mendustakan atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah, akan tetapi masuk kategori syakir, orang yang berusaha dan mampu bersyukur. Masyaallah muslimin rahimahullah. Yang terakhir tentu kita patut mengisi dengan adanya kemerdekaan ini yang pertama dengan profesi masing-masing. Kalau kita sebagai murid, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita berusaha belajar semaksimal mungkin. Sebagai guru, sebagai dosen, kita berusaha untuk membimbing, mendidik, mengajar dengan baik. Yang berprofesi yang lain juga bisa meningkatkan dengan kemampuannya macam yang dimampui untuk bisa membangun negeri. Karena mencintai negeri merupakan perintah agama dan yang sudah diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, mudah-mudahan kita masuk kategori hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, syukur atas segala nikmatnya, kemudian bisa meningkatkan takarrub ibadah kepadanya dan bisa memberikan apresiasi, memberikan inspirasi dan membangun apa yang sudah diberikan Allah pada kemerdekaan ini dengan berbagai cara yang jelas
dalam goal setting satu titik, yakni penghambaan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan dan bersyukur kepadanya, karena tujuan kita hidup ini yakni penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menghamba beribadah kepada. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memprioritaskan ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وجل عليك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على جميع عبادك واشرف عبادك سيد العرب والعجب وإمام الغيبة والكرم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه ربك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع أن البلاء والوباء والغلاء والسيوف المختلفة والفتن ما ظهر منها وما بطن من هذه البلد الخاصة بلد إندونيسيا برضاك يا الله برحمتك يا الله استجب دعاءنا وأنت مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.